Selamat pagi jemaat sekalian. Hidup di hatiku. Justru karena Tuhan Yesus hidup di hati kita, makanya kita apa? Hidup bagi Tuhan. Kalau di dalam hati tidak ada Tuhan Yesus, buat apa hidup bagi Tuhan? Kalau di dalam hati tidak ada Tuhan Yesus, maka kita tidak hidup, saudara. Justru karena Tuhan hidup di hati kita, maka kita hidup. Dan hidupnya juga untuk Tuhan. Amin. Luar biasa sekali, puji-pujian yang kita nyanyikan itu beda daripada pujian yang di dunia ini. Saudara, jarang saya bisa menikmati puji-pujian sambil menyanyi diiringi orkestra. Karena biasanya saya main orkestranya juga. Jadi saya menikmati sekali. Dan puji-pujian itu mempersiapkan hati kita supaya kita in tune. Itu seperti itu, knop radio yang diputar-putar ya. Kalau terlalu ke kiri, terlalu ini ya. Nanti kresek-kresek. Terlalu ke kanan juga kresek-kresek. Nanti malah masuk ke channel lain. Ya, masuk ke channel lain. Jadi misalnya ada HP, itu channel lain itu. Dan itu dekat sekali. Ya, kamu putar ke kanan dikit atau putar ke kiri dikit, mungkin ada channel HP, ya, channel WA, channel Facebook, channel Instagram. Oleh sebab itu, lewat nyanyianlah kita tuning ke tengah. Supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Kalau jemaat yang di rumah sedang menonton juga, buka Alkitab Anda bersama-sama dengan kita di sini. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 kita akan baca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Cerita tentang Zakius. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Kalau Anda sudah dapat, kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebenaran yang tertulis, terpelihara bagi kami, bahkan selama ribuan tahun, dalam bentuk yang bisa kami pegang, kami baca, kami pelajari, dan kami bagikan. Kami ingin memakai waktu ini untuk fokus dan merenungkan firman Tuhan, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan lewat cerita ini bisa kami praktekkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah cerita tentang Zakius, suatu cerita sekolah minggu yang saya yakin tidak asing lagi. Saya sendiri sangat hafal dengan cerita ini, sangat fasih. Bukan saja sudah sering mendengarnya, bahkan sudah sering menceritakannya juga.
di sekolah minggu atau di remaja. Dan ini adalah suatu kisah yang sangat indah dan pengajarannya banyak sekali. Tentu sebagai anak sekolah minggu mungkin pengajarannya adalah, oh rupanya Tuhan juga mengasihi orang yang seperti apapun. Yang badannya pendek, tetap Tuhan kasihi. Tetapi bukan hanya itu saja pengajarannya. Kalau kita pelajari, dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa di sini ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang Yeriko itu sendiri, dan ini mewakili kelompok orang yang duniawi. Lalu kemudian ada Tuhan Yesus sendiri, lalu yang ketiga adalah Zakeus. Dan ini mewakili orang-orang yang bertobat. Nah, kita akan melihat 3 kelompok ini dan melihat mungkin dari sudut pandang mereka, dan mempelajari apa yang Alkitab ingin beritahukan kepada kita. Saya selalu berkata bahwa mempelajari Alkitab itu, saya baca ulang lagi, dan saya baca ulang lagi, dan tidak pernah saya bosan. Dan walaupun ini adalah satu cerita yang sudah dari dulu saya pernah baca dan saya sudah hafalkan, tetapi ketika saya membacanya lagi, saya mendapatkan sesuatu yang baru lagi. Oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan. Nomor 1 kelompok, yaitu yang diwakili oleh orang-orang kota Yeriko, orang dunia ini. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, waktu itu mereka punya reaksi terhadap kedatangan Tuhan Yesus di kota mereka. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke situ dan mereka berkerumun, katanya orang banyak. Dan inilah reaksi dunia ini. Reaksi dunia terhadap Tuhan Yesus atau terhadap kebenaran. Seolah-olah mereka menunjukkan keinginan untuk tahu tentang Yesus, ingin tahu tentang kebenaran, tetapi sebenarnya apakah mereka sungguh-sungguh ingin tahu akan kebenaran atau tidak? Mereka mungkin dari tampak luarnya, tampak seperti orang yang spiritual. Banyak orang mau mengaku, aku adalah orang yang spiritual. Ada orang yang menyembah dewa-dewa atau dewa-dewi. Tetapi apakah dia sungguh-sungguh percaya, yakin kepada dewa yang dia sembah itu? Dia berdoa, dia memberikan persembahan, dia melakukan ritual ini, ritual itu untuk memohonkan sesuatu kepada dewanya itu. Dan kalau kebetulan itu terkabul, wah dia puji-puji, wah dewa saya hebat sekali karena saya berdoa lah, karena saya kasih persembahan inilah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kebetulan tidak dikabulkan, ini malah dia marah-marah, dia maki-maki, bahkan bisa saja dia kutuk dewanya itu. Apakah ini menunjukkan bahwa dia sungguh meyakini dewanya itu? Apakah dia percaya kepada dewanya itu? Bukan. Dia hanya menganggap dewanya ini suatu berhala, suatu ATM yang kalau dipencet, dimasukin kartu, kemudian pencet kode passwordnya, kemudian akan keluar sesuatu. Ini bukan benar-benar percaya kepada dewa itu. Ada lagi yang bilang, oh aku adalah spiritual, ya, aku mau mencari kebenaran, tetapi dia mencarinya bukan di dunia ini. Dia mencari bukan di dunia ini, karena ketika dia mencari kebenaran itu, dia harus keluar dulu dari tubuh ini. Dia harus keluar dulu, dia cari nggak tahu di mana. Di dunia yang mana, saya nggak tahu dia cari kebenaran itu. Dan tidak pernah ketemu, saudara. Atau bahkan ada orang lagi yang bilang bahwa saya sama sekali tidak mau mencari kebenaran, saya sudah punya kebenaran saya sendiri. Ada orang yang ateis. Dia bilang saya tidak perlu Tuhan. Tetapi pada dasarnya sebenarnya, dia menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Dia menjadikan uang sebagai Tuhan. Dan lain-lain lagi. Bahkan orang Kristen sendiri yang notabene Kristen, yang notabene mencari Tuhan Yesus atau sudah punya Tuhan Yesus, pun banyak yang hanya menunjukkan secara eksternal saja. Dari luarnya mereka datang ke gereja. Mereka menjalankan ibadah mereka. Seolah-olah mereka anggota gereja yang baik, yang taat. Tetapi, apakah mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran? Ini pertanyaannya. Kenapa? Apabila mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran, ketika mereka disuruh untuk memilih gereja, pertimbangannya adalah jaraknya dekat dengan rumah atau tidak. Kalau mereka mencari kebenaran, kenapa yang dipertimbangkan adalah fasilitas gerejanya bagaimana? Kebetulan hari ini agak panas. Oh, kalau gitu minggu depan saya nggak mau datang lagi. Karena terlalu panas. Oh, terlalu penuh
ruangannya terlalu penuh. Oh, menurut peraturan pemerintah ini harus ini. Kenapa? Kalau kebenaran yang dia cari, maka pertimbangannya adalah apakah keluarga saya ada di situ, apakah ada kenalan saya, ada teman saya. Kenapa yang lain-lain yang menjadi pertimbangan? Kalau dia mencari kebenaran. Bukankah harusnya yang menjadi pertimbangan adalah apakah gereja itu benar atau tidak? Itulah kalau orang benar-benar mau mencari kebenaran. Jadi, ada orang yang bilang, oh saya mencari kebenaran. Tetapi sayangnya ketika mulai ada pembicaraan tentang hal-hal doktrinal, oh sekarang sudah mulai ada ini nih, mulai sensitif ini, mulai bisa menyinggung orang ini. Ini sekarang lagi ngomongin doktrin ini, doktrin memecah belah, saya tidak mau, lebih baik saya menghindar. Kalau dia mencari kebenaran, kenapa? Apa yang dia cari bukanlah kebenaran itu, melainkan hal-hal yang lain. Saudara, inilah reaksi orang di kota Yeriko pada waktu itu. Mereka, ya, seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka melihat Yesus dan mereka mau berkerumun. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka hanya berkata, oh, ya, bagus. Lalu lewat begitu saja. Kenapa? Karena yang mereka cari bukanlah kebenarannya, tetapi yang mereka cari adalah mujizat, kesembuhan, hal-hal yang supranatural. Oh, mungkin ada lagi Tuhan Yesus nanti membagi-bagikan roti dan ikan sampai semua kota Yeriko nanti kenyang. Atau bagaimana, saya tidak tahu apa yang mereka cari. Tetapi yang jelas ketika Tuhan Yesus hanya lewat kota Yeriko saja, tetapi tidak melakukan apa-apa, setahu mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu akhirnya Tuhan Yesus maka lewat begitu saja. Padahal di situ mereka memiliki kesempatan yang sangat baik sekali. Karena mereka di situ didatangi oleh Sang Jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi sayangnya yang mereka cari bukanlah kebenaran itu. Yang mereka cari adalah hal-hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya supranatural, yang memuaskan mata mereka dan telinga mereka. Itu yang mereka inginkan. Bukan kebenaran. Dan bukan saja mereka tidak mencari kebenaran, mereka bahkan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kebenaran. Mungkin mereka ya sadar atau tidak sadar, seringkali iblis menggunakan manusia untuk menghalangi supaya orang jangan ketemu kebenaran. Kadang-kadang ada yang sudah mau datang ke gereja, ada saja halangannya. Sudah mau datang seminar, mau ikut blog kelas, ada saja halangannya. Sehingga tidak jadi, sehingga tidak mendengar kebenaran. Dan sayangnya, kadang-kadang manusia dipakai juga oleh iblis, sehingga menghalangi orang untuk mendapatkan kebenaran itu. Nah, orang-orang Yeriko waktu itu, ya, mereka menghalang-halangi Zakheus. Saya tidak tahu sengaja atau tidak sengaja. Ya, tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka sengaja, oh ini ada Zakheus ini sengaja, disikut aja. Gitu. Nah, tidak sih, tidak dibilang begitu. Tetapi yang jelas mereka mungkin melihat Zakheus ini sangat mau melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka sengaja tidak mau. Jadi secara tidak langsung ataupun langsung mereka menghalang-halangi Zakheus. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau sejujur-jujurnya, sebenarnya Zakheus punya andil juga dalam mempersulit dirinya sendiri ketemu Tuhan Yesus. Dia jadi pemungut cukai di situ, dia memeras banyak orang, dia tidak disukai oleh orang banyak. Sehingga wajar saja ketika dia waktu mau mencari jalan, dia mau ketemu Tuhan Yesus. Tetapi orang banyak tidak mau membiarkan dia lewat. Jadi, kalau kita mau akui secara jujur, pilihan kita itu bisa mempengaruhi seberapa sulit atau seberapa mudah kita mendapatkan kebenaran. Pilihan kita, ada andil di dalamnya. Mungkin ada orang yang pindah ke pulau yang terpencil, di mana tidak ada gereja yang benar.
Atau kalaupun ada gereja yang ada di situ, tidak ada gereja yang benar. Lalu, salah siapa kalau nanti dia sulit mendapatkan kebenaran? Salah siapa kalau anak-anaknya nanti kesulitan mendapatkan kebenaran? Nanti keturunannya jadi bahan pertanyaan hipotetis di dalam kelas. Pak, bagaimana kalau orang yang tinggal di pulau terpencil yang tidak pernah mendengarkan Injil, apakah dia diselamatkan atau tidak? Apakah ada pengecualian dari Tuhan? Jadi bahan pertanyaan teologis. Salah siapa? Siapa yang membuat keputusan untuk pindah ke tempat di mana sangat sulit untuk mendapatkan kebenaran? Itu adalah pilihan dia sendiri. Nah, Zakius di sini, tentu waktu itu dia masih memang belum kenal kebenaran, tetapi dia membuat pilihan hidup yang sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung, mempengaruhi sehingga dia kesulitan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi, ini adalah orang yang duniawi. Mereka punya suatu reaksi terhadap Tuhan Yesus, tetapi reaksi mereka bukanlah suatu reaksi yang sangat bagus. Jangan kita contoh. Lalu kemudian kita lihat kelompok yang kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus datang ke Yeriko, saya yakin, bukanlah suatu kebetulan. Tuhan Yesus datang ke Yeriko dengan suatu tujuan khusus, yaitu mau menyelamatkan satu orang, namanya Zakius. Dan Tuhan Yesus mengatur berbagai peristiwa untuk memberikan Zakius kesempatan mendengarkan kebenaran. Memberikan Zakius kesempatan untuk mendapatkan kebenaran yang dia cari itu. Jadi, Tuhan Yesus pergi ke Yeriko, ya, lewat Yeriko, padahal Tuhan Yesus nggak harus lewat Yeriko. Tuhan Yesus bisa saja lewat Betania, dekat dengan Yerusalem juga, tetapi Tuhan Yesus memilih lewat Yeriko. Tentu ada tujuannya, karena ada Zakius di situ. Lalu kemudian Tuhan juga merencanakan akan lewat jalan yang itu. Saya yakin di Yeriko ada banyak kok jalan, tetapi Tuhan Yesus memilih melewati jalan itu, di mana Tuhan Yesus tahu bahwa Zakius bisa mencapai jalan itu. Lalu kemudian ada kerumunan orang, dan Tuhan membiarkannya. Kerumunan orang ini Tuhan mungkin atur juga, saya tidak tahu. Tetapi mungkin Tuhan mengatur ada kerumunan supaya rupanya membuat sulit. Sehingga si Zakius ini rasa ingin tahunya mungkin semakin berkobar-kobar. Wah, saya semakin ingin lagi. Mungkin ada satu rasa tertantang. Kalau orang mau menghalangi saya, justru saya mau mengalahkan orang-orang yang menghalangi saya ini. Saya mau melihat. Kalau orang tidak mau saya lihat, justru saya makin mau lihat. Mungkin. Tapi Tuhan Yesus atur supaya orang banyak berkerumun di situ. Lalu Tuhan Yesus atur juga, entah mengapa, bahwa sekian tahun sebelumnya, ada seorang yang lahir dengan badan lebih kecil, mungkin dengan kaki lebih pendek, lalu dikasih nama Zakius. Oh, rupanya Tuhan yang mengizinkan supaya dia dilahirkan demikian. Atau dia mengalami pertumbuhan yang terhambat, atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan merencanakan itu supaya pada saat nanti ketika Tuhan Yesus akan lewat di Yeriko itu, Zakius nanti akan punya kesempatan. Dan jangan lupa bahwa Tuhan mengatur di jalan itu, di pinggir jalan itu harus ada sebatang pohon ara untuk Zakius panjat, supaya nanti Zakius bisa melihat Tuhan Yesus. Oh, semua ini Tuhan atur. Dan kalau kita mempelajari, oh rupanya Tuhan bikin begini, bikin begitu, dan begitu kompleks kita melihat, oh ini jangan-jangan, ini suatu mujizat. Ini suatu mujizat. Bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan suatu kesempatan bagi Zakius. Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Ya, jadi mungkin bagi kita juga ada mujizat, walaupun kita tidak menyadarinya. Tetapi setiap dari kita yang diselamatkan di sini juga mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Ada yang mungkin secara kebetulan ketemu stasiun radio AM 828. Mungkin ada yang sebelum itu, Heartline lah, kemudian apalagi ya. Lalu kemudian ada yang secara kebetulan
Lagi browsing, ketemu website Grafe. Ada yang secara kebetulan membaca buku, membaca pedang roh. Ada yang secara kebetulan dibawa oleh bajai ke sini. Waduh, padahal niatnya mau pergi ke gereja yang berbeda, tetapi abang bajainya mungkin kurang tahu, kurang kenal gereja di Sunter, lalu kemudian akhirnya dibawa ke gereja yang dia kenal, yaitu yang di depan di sini. Dan hampir saja pemudi itu hilang, tetapi dengan sigap ada seorang pemuda yang sangat ganteng, mengulurkan tangannya, kasih salam, disambut. Akhirnya masuk ke atas, saudara, naik, dan ikut kebaktian pemuda, dan diselamatkan. Ada yang secara kebetulan mengalami ini, ada yang ikut seminar, ada yang ikut blok kelas, atau ada yang mengalami hal-hal ajaib lainnya. Bukan gaib loh ya, bukan mengalami hal-hal gaib, mengalami hal-hal yang ajaib. Ada perbedaan di situ. Tetapi bahkan seandainya atau ada pun yang seolah-olah tidak mengalami hal-hal ajaib, yang diselamatkan seperti biasanya, itu pun sebenarnya Tuhan sudah mengatur segala sesuatu untuk memberi kesempatan, untuk mempersiapkan hati kita, sehingga ketika kita mendengar kebenaran itu, pas pada waktu itu, maka kita bisa menerimanya. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu dan di dalam hati orang, supaya ketika dia orang yang mencari kebenaran itu, ketika dia dapatkan kebenaran itu, dia bisa menerima dengan dua tangan. Nah saudara, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang belum diselamatkan? Apakah Tuhan tidak berusaha menyelamatkan mereka? Apakah Tuhan tidak mau melakukan mujizat untuk memberikan mereka kesempatan, melakukan mujizat untuk mempersiapkan hati mereka? Anda boleh bertaruh bahwa Tuhan sedang berusaha menyelamatkan mereka. Itu yang Tuhan janjikan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di situ dikatakan bahwa di situ Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya setiap orang bertobat dan percaya kepadanya. Oh, ini adalah yang Tuhan inginkan. Dan lagi pula, di dalam Matius pasal 23, Tuhan Yesus sedang meratapi, dan di ayat ke-37-nya dia meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Berapa kali aku mencoba, berusaha untuk mengumpulkan kamu, seperti seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tuhan rindu, Tuhan mau mengumpulkan, Tuhan berusaha menyelamatkan. Tuhan bekerja dengan cara apapun, cara yang lembut, cara yang persuasif, tetapi cara untuk membuat seseorang bertobat. Nah, tentu Tuhan Yesus bisa memakai apa saja. Tuhan Yesus memakai nabi di Matius pasal 23 itu. Tuhan kirim nabi-nabi, tetapi Yerusalem membunuh nabi-nabi Tuhan itu. Tapi Tuhan tidak hanya mengirim nabi, Tuhan pernah kirim Nebukadnezar. Ini nggak bisa dibunuh. Nggak bisa dibunuh, saudara. Tuhan kirim Nebukadnezar, menghukum, sampai akhirnya orang Israel terbuang. Dan mereka terpaksa mempelajari Alkitab. Mereka mempelajari kitab Yesaya. Mereka mempelajari ini itu. Sehingga muncullah ahli-ahli Taurat. Sehingga muncullah Nehemia. Sehingga terjadi kebangkitan rohani. Tuhan kirim macam-macam. Dan di kota Yeriko, waktu itu Tuhan ada tumbuhkan sebuah pohon ara. Tuhan pakai sebuah pohon ara. Untuk apa? Untuk menjadi tempat pijakan kakinya Zakius. Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja. Dan hari ini Tuhan juga mau pakai pohon ara. Dan kita adalah pohon ara yang hidup. Kita ditaruh oleh Tuhan di suatu kota, mungkin Jakarta, tapi mungkin juga di kota manapun Anda berada. Sehingga ketika ada orang yang mencari kebenaran itu, dia bisa memanjat pohon itu dan melihat Yesus. Nah, dulu Tuhan Yesus pernah sampai kepada suatu pohon ara. Dari jauh dilihat, daunnya banyak, tetapi ketika Tuhan Yesus sampai di bawahnya, Tuhan Yesus melihat ke atas, dan tidak ada buahnya. Tuhan Yesus kutuk pohon itu. Mulai dari saat ini juga, kamu tidak akan berbuah lagi.
Dan sekonyong-konyong katanya, tiba-tiba saat itu juga pohon itu mulai mati dan mengering. Belakangan waktu murid-murid lewat situ lagi, mereka melihat bahwa pohon ara itu sudah kering. Dan mereka kaget, kok bisa? Satu pohon yang tadinya masih hijau, masih penuh dengan daun-daunan, tetapi sekonyong-konyong mati, dikutuk oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya telah percuma saja Tuhan memelihara, Tuhan menumbuhkan pohon ara itu, ditaruh di pinggir jalan di situ, tetapi kemudian ketika saatnya tiba, tidak ditemukan buah. Tidak ada buahnya. Percuma. Akhirnya dia dikutuk, saudara. Tetapi, suatu pohon ara tertentu di kota Yeriko, Tuhan Yesus sampai di bawahnya dan melihat ke atas. Dan apa yang Tuhan lihat? Suatu buah yang pakai baju, mungkin ada jenggotnya, saudara. Ada buah dan Tuhan Yesus panggil, Zakius, turunlah. Sebab pada hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Oh, ini suatu pohon ara yang berbuah, walaupun buahnya tidak konvensional. Tetapi suatu usaha yang Tuhan jalankan selama bertahun-tahun, tidak percuma. Tuhan tumbuhkan ini pohon ara. Kan saya bilang iblis kan. Tuhan tumbuhkan pohon ara selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu usia pohon ara itu sudah berapa tahun, tetapi pada saatnya tiba, pohon ara itu menjalankan fungsinya. Saudara, kita adalah pohon ara yang hidup, yang Tuhan taruh di pinggir jalan itu. Apakah kita siap untuk Tuhan pakai? Dari sudut pandang Tuhan, Tuhan mau mengatur segala sesuatu. Mungkin Anda adalah pohon ara yang Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan anggota keluargamu, atau tetanggamu, atau teman kantormu, atau temanmu yang mana. Tetapi kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga sekarang, kita lihat dari sudut pandang Zakius. Ini mewakili kelompok orang yang bertobat. Jadi, ini Zakius, ya. Mungkin sesudah Tuhan Yesus pergi, dia merenungkan, lalu dia mengucap syukur, lalu dia mengingat-ingat kembali, waduh, untung saya sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Untung sekali saya mengejar Tuhan Yesus. Lalu, untung saja saya tidak menyerah waktu dihalang-halangi. Lalu untung saja lari saya cepat padahal kaki saya pendek. Lalu untung sekali saya panjat pohon itu. Walaupun mungkin sebagai orang yang kakinya pendek atau badannya pendek, mungkin sulit untuk memanjat. Kalau orang yang tinggi kan gampang ya, dia tinggal panjat begitu. Tapi orang yang pendek kan, dia merenungkan kembali dan dia mengucap syukur. Walaupun dia harus melakukan semua perjuangan itu, melalui perjuangan yang panjang, tetapi pada akhirnya dia bisa ketemu Tuhan Yesus menginap di rumahnya, lalu dia bisa diselamatkan. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwa kebenaran itu harus dikejar. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kebenaran itu harus dikejar. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menumpang di rumahnya Zakius? Kenapa harus di rumahnya Zakius? Saya yakin ada banyak orang lain yang rela membuka pintunya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tinggallah di rumahku. Di rumahku ada ibu mertua yang sakit, atau ada anjing saya yang sakit gitu. Kalau Tuhan Yesus tinggal di situ kan sembuh semuanya gitu. Saya yakin banyak yang mau menerima Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus harus menginap di rumahnya Zakius? Kenapa hanya nama Zakius saja yang dipanggil? Karena Zakiuslah yang paling mengejar kebenaran itu. Dia yang paling siap untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Makanya Tuhan Yesus mau tinggalnya di rumahnya Zakius. Dan hanya Zakius. Karena Zakiuslah yang mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima kebenaran. Jadi saudara, kebenaran itu adalah satu hal yang begitu berharga, tetapi harus dikejar dan harus dibayar harganya untuk didapatkan. Yesus pernah berjanji di dalam Matius pasal 7 ayat 7-8, barang siapa yang mencari
akan mendapat. Yang meminta kepadanya akan diberikan. Yang mengetuk kepadanya pintu akan dibukakan. Dan bagi barang siapa yang mencari, dan itu bukan mencari. Kalau, ini HP saya hilang, barang siapa mencari akan ketemu. Belum tentu, saudara. Kalau HP kamu hilang, kalau kamu cari, belum tentu ketemu. Apa yang dijanjikan di sini adalah kebenaran. Barang siapa yang mencari kebenaran akan mendapatkan kebenaran. Yang meminta kebenaran akan diberikan kepadanya. Yang mengetuk pintu surga, maka baginya pintu akan dibukakan. Dan barang siapa yang semakin mencari, kepadanya akan diberikan semakin banyak. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi bagi yang mencari kebenaran, dia akan ketemu. Tetapi bagi yang tidak mencari kebenaran, seperti sebagian imam pada waktu Tuhan Yesus lahir, padahal sudah didatangi orang Majus. Orang Majus datang ke situ, tunjuk, ada bintang loh, bintang seorang raja yang terang, yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Dan menurut nubuatan dari Nabi, ini adalah bintang yang menunjukkan tongkat kerajaan ada di pundaknya Yehuda. Sampai Herodes menuntut mereka cari di semua kitab suci di mana raja itu akan lahir, dan mereka cari dapat dilihat akan lahir di Betlehem. Tetapi kenapa hanya orang Majus yang sampai di situ dan menyembah bayi itu? Di mana para imam yang notabene adalah orang-orang yang menunggu Mesias, yang bahkan mencarikan sampai di mana akan lahirnya di kota Daud di Betlehem, tetapi kenapa mereka sendiri yang tidak pergi menyembah Tuhan Yesus? Mungkin karena memang mereka tidak mau. Mereka tidak mencari, tidak menantikan Mesiasnya. Sekalipun raja itu datang, ya sudahlah. Kalau saya pergi nanti Herodes marah. Udah kelihatan kok dari air mukanya si Herodes ini. Kalau saya minta izin juga, Tuanku Raja, saya mau ikut sama orang Majus ya. Nanti pulang-pulang udah tinggal nggak ada kepala lagi. Udah bisa melihat, kalau gitu mendingan jangan deh kalau begitu. Saudara, kalau orang yang tidak mencari kebenaran itu sampai di pintu gerbang rumahnya pun dia tidak bukakan. Bahkan sudah masuk ke dalam rumahnya pun dia usir-usir. Udah, saya nggak mau kebenaran, nggak usah. Bikin saya tidak nyaman, bikin hati saya tidak damai. Lebih baik saya tidak usah punya kebenaran. Kalau orang yang memang tidak mencari kebenaran, ya bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tetapi seperti Zakius pada waktu itu, dia sangat ingin memilikinya, dia ingin mendapatkan, dia mencari kebenaran itu. Dan sesudah mencarinya, sesudah memilikinya, kebenaran itu juga harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Dan Zakius pada waktu itu, dia berdiri katanya, dia berdiri dan dia bilang, Tuhan, separuh dari kekayaanku akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang aku pernah peras, akan aku kembalikan uangnya 4 kali lipat. Rupanya Zakius bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi dia menerima kebenaran itu dan dia mempraktekkan kebenaran itu. Nah tentu, untuk masing-masing orang berbeda, untuk zamannya Zakius berbeda. Tentu hari ini kita tidak membagi-bagikan separuh dari uang kita kepada orang miskin, separuhnya lagi kepada orang yang kita peras. Kita di sini nggak ada yang pemungut cukai, atau ada di sini yang kerja di perpajakan? Nggak tahu ya. Mungkin ada ya, yang menonton di rumah yang bekerja di kantor pajak. Tetapi Anda bukan pemungut cukai seperti Zakius. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya kita mempraktekkannya? Tidak ada di dalam Alkitab saya baca, ada petunjuk saya harus melakukan apa? Tidak ada. Bagaimana saya mempraktekkannya? Tetapi tujuan dari firman Tuhan adalah untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Membuat kita mengerti bagaimana cara Tuhan berpikir. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Makanya katanya kalau orang yang sudah dibaharui, maka dia tahu mana kehendak Allah yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang benar, dia tahu.
Itulah tujuan dari firman Tuhan. Sehingga itu mengubah cara berpikir dia, mengubah prioritas dia, sehingga dia membuat keputusan yang sesuai dengan kebenaran yang dia sudah terima. Itu adalah tujuan dari kita mendengarkan khotbah. Mendengarkan khotbah bukanlah suatu daftar, ini yang harus kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Di dalam khotbah tidak ada dikasih undang-undang, pasal sekian, ayat sekian, kamu harus bikin ini, bikin itu. Bukan itu tujuan dari khotbah. Tujuan dari khotbah adalah membuat kita mengerti apa yang Alkitab katakan dan prinsip-prinsipnya. Maka prinsip-prinsipnya itulah yang kita pakai untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus bisa hidup di dalam hati kita? Apa buktinya Tuhan Yesus hidup di dalam kita? Yaitu kalau hidup kita itu seolah-olah Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Ketika orang melihat hidup kita, orang melihat hidupnya Yesus. Itulah Yesus hidup di hatiku. Jadi, tema kita untuk tahun ini, hiduplah bagi Tuhan. Ini bukan omong kosong. Dan ini bukan sesuatu yang 1 minggu atau 1 bulan lewat begitu saja. Makanya udah sampai episode berapa? Hiduplah bagi Tuhan, Gembala Sohento. Ya. Dan nanti akan ada season kedua, season ketiga lagi, hiduplah bagi Tuhan. Nggak tahu tahun depan temanya apa, hiduplah bagi Tuhan season sekian. Bisa saja. Tetapi yang jelas, ini bukanlah sesuatu yang hanya sekali lalu lewat begitu saja. Tetapi hiduplah bagi Tuhan, artinya ada suatu perubahan. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita mentune pikiran kita, keinginan-keinginan kita, preferensi kita, supaya membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apakah kita sudah siap? Jangan seperti orang Yeriko, tetapi seperti Zakeus. Orang yang sudah bertobat, yang mencari dan mengejar kebenaran itu, dan kemudian mempraktekkannya. Mari kita hidup bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami punya kesempatan ini. Kami duduk di dalam tiang penopang dan dasar kebenaran, yaitu adalah tubuh-Mu sendiri, jemaat lokal ini. Dan kami punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran, walaupun panas, ataupun ada banyak halangan, ada pandemi yang mengancam kami. Tetapi kami mengucap syukur bahwa kebenaran yang tersedia di tempat ini, firman yang benar ini, lebih mahal dari apapun juga, dan layak kami tukarkan dengan apapun juga. Biarlah keinginan yang begitu menggebu-gebu untuk mengejar kebenaran, seperti yang terdapat pada Zakeus, kami contoh juga, sehingga kami akhirnya hidup bagi Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.